Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu saudara semuanya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kembali kita diberikan kesempatan untuk berjumpa melalui sapaan firman. Dan mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan juga melakukannya. Sebelumnya mari kita mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, kami bersyukur pagi ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh menikmati hari yang baru, merasakan berkat-berkat baru yang dari Tuhan, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan juga berkat rezeki yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami dan juga keluarga kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memampukan kami untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya dalam hidup kami. Dan biarlah hari ini, di sepanjang aktivitas karya dan pelayanan kami, Tuhan terus menyertai kami. Berkat-Mu kami mohon, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, pembacaan firman pagi ini dari Injil Matius 9, ayat 9-13. Matius 9 ayat 9-13 yang demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini, biarpun sampah, namun tetap memiliki nilai. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, yang namanya sampah ya mesti dibuang ke tempat sampah. Dan kita semua menilai atau menganggap sampah itu sudah tidak berguna, dibuang ke tempat sampah atau malah dibakar. Bahkan sampah juga sering kita anggap sesuatu yang menjijikkan, kotor, jorok, harus dibuang jauh-jauh, dihindari jauh-jauh. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, ternyata kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, ada orang-orang yang memang pekerjaannya memungut, memulung, mengambil sampah-sampah itu. Buat apa? Ternyata di tangan saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai pemulung ini, pengumpul sampah ini, barang, benda yang menurut kita sudah tidak bernilai, yang menurut kita sudah sesuatu yang buruk, yang harus dibuang jauh-jauh, ternyata di tangan mereka barang-barang ini diambil, dikumpulkan, dan masih memiliki nilai yang luar biasa. Sampah plastik misalnya, botol plastik, botol air minum kemasan, buat kita sudah nggak ada nilainya. Habis dipakai, habis diminum isinya, kita buang. Tetapi buat mereka, memungut itu, mengumpulkan itu, dan ini masih punya nilai, bisa dijual. Dan kemudian memang secara teknis, kemasan air mineral seperti ini masih bisa didaur ulang untuk produk atau barang plastik lainnya. Inilah yang ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sesuatu yang sudah kita anggap sampah, tidak bernilai, menjijikkan, yang harus dihindari, dijauhi, tapi ternyata di tangan mereka yang mengetahui bahwa itu bernilai, itu diambil, dikumpulkan, dan sungguh-sungguh bukan sesuatu yang menjijikkan, tetapi nilainya yang luar biasa buat saudara-saudara kita para pemulung. Bahkan kehidupan mereka
penghasilan mereka dari sampah yang dikumpulkan dan didaur ulang. Kenyataan ini mengingatkan kita juga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan. Kita manusia yang seringkali menganggap diri kita orang yang bernilai, orang yang mulia, bahkan mungkin orang yang suci. Tetapi di mata Tuhan sebenarnya kita ini ibaratnya sampah, karena dosa-dosa yang telah kita lakukan dan masih sering kita lakukan. Logikanya, kita ini bagaikan sampah yang mestinya dibuang ke tempat sampah, dibakar. Tetapi tidak, Bapak, Ibu, Saudara. Ternyata Tuhan, bagaimana dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita yang meskipun hidup kita bagaikan sampah karena dosa-dosa kita yang luar biasa menjijikkan, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan, masih berkenan memulung mereka-mereka, mengambil mereka-mereka yang dianggap sampah ini, dosanya yang luar biasa ini, karena sebenarnya di mata Tuhan masih memiliki nilai. Tuhan ingin benda-benda bagaikan benda sampah, yang benda tidak berguna tadi, bisa diambil dan kemudian dibersihkan dan memiliki nilai yang baik. Itulah yang terjadi untuk para pemungut cukai, orang-orang berdosa. Tuhan datang, Tuhan mendekat, Tuhan mengambil, Tuhan memungut dan merangkul mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang merasakan sentuhan kasih Tuhan. Mereka menjadi pribadi yang dihargai karena memang mereka sesungguhnya berharga di mata Tuhan. Dan inilah juga hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kita harus menyadari bahwa meskipun kita ini orang-orang berdosa, Tuhan berkenan untuk mengambil kita, memungut kita, mengentaskan kita dari tempat sampah yang menjijikkan tadi. Karena Tuhan tahu kita punya nilai, kita punya harga. Oleh karena itu, mari melalui firman ini kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Dengan cara, ya jangan melakukan hal-hal yang mirip sampah tadi, pekerjaan-pekerjaan, tindakan-tindakan yang menjijikkan. Hindari itu, jauhi itu. Karena kita ini pribadi yang berharga di mata Tuhan. Menjaga langkah kita, kehidupan kita, supaya layak di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, yakinlah, percayalah bahwa diri kita, siapapun kita, meskipun orang lain memandang sebelah mata, menghina kita, tapi di mata Tuhan kita ini berharga. Jangan kecil hati ketika diremehkan dan direndahkan, tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan memberikan talenta kepada setiap kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk tetap menjadi miliknya yang bernilai. Tetaplah mendekat kepada Tuhan. Sambutlah uluran tangan Tuhan Yesus yang memanggil kita. Kita ini pribadi-pribadi yang bernilai, yang sudah diambil dari tempat sampah dan berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.